Apa pandangan pendapat Ustadz tentang jemaah tablik? Jemaah tablik jemaah yang lurus, berdiri atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bermadhab 4. Kalau di Indonesia rata-rata madhab syafi'i. Kalau di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki, mereka bermadhab Hanafi. Kalau di daerah Sri Lanka, Kolombo, Malibar, Gujarat, mereka bermadhab syafi'i. Kalau di Mesir, mereka bermadhab syafi'i. Kalau di Libya, Maroko, mereka bermadhab maliki. Tapi secara akidah mereka madhab ahlus sunnah wal jamaah, persis sama dengan kita. Dan tidak ada keputusan majelis ulama mengatakan jemaah tablik sesat. Saya sendiri sudah meneliti sejak tahun 88 dan ikut dakwah di 35 negara bersama jemaah tablik. Dan di seluruh Indonesia kecuali Maluku yang belum saya datangi. Jadi jemaah tablik ini mereka mau menegakkan sunnah Nabi sampai yang sekecil-kecilnya, sampai cara potong kuku telunjuk dulu, jari tengah, jari sini, baru kiri ini, terakhir jempol ini. Sampai cara motong kukunya pun dia cara Rasulullah SAW. Tidur miring kanan. Kalau di masjid dia tidur pakai alas. Haram bagi jemaah tablik tidur nggak pakai alas, karena kalau sedang tidur liur yang dari perutnya keluar itu najis. Jadi mereka ngerti, ada ulamanya, ulama yang mengarang kitab mereka Fadlul A'mal itu Maulana Zakaria, kuburannya di Baqi di dekat Imam Nafi dan Imam Maliki, Imam madhab Maliki. Yang mengarang Hayatus Sahabah itu dicetak di Madinah 4 jilid dalam bahasa Arab, itu Maulana Yusuf Kandahlawi. Kitabnya dalam bahasa Arab dicetak di Madinah, beliau dosen. Maulana Zakaria itu dosen di Universitas Madinah. Wafatnya pun dikuburkan di Baqi di dekat Imam Maliki dan Imam Nafi. Perpustakaan Maulana Zakaria itu 32 tingkat. Di Saharanpuri kitabnya lebih dari 32 juta kitab. Bukan orang bodoh, beliau hafal 14.000 hadis di otaknya, di akalnya. Jadi jangan kita cepat-cepat menuduh jemaah tabligh ini sesat. Oh, dia akan meninggalkan anak istri 40 hari, 4 bulan. Ya biar aja lah. TKI itu meninggalkan anak bininya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia aja klien. Anak kapal itu pergi meninggalkan istrinya 6 bulan baru pulang. Sopir bus pergi sampai ke Jawa, pulang 3 bulan sekali. Apa urusannya mencari dunianya itu? Kalau cuma tabligh cari agama, cari iman, biar aja. Ya tapi kan istrinya perlu makanan rohani. Yang mana makanan rohani? Yang itu mana? Yang itu mana? Yang dalam kelambu. Itu makanan rohana, itu bukan makanan rohani. Makanan rohani itu agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak istrimu dari neraka, ajarin dia agama, ajak dia sholat, wajibkan dia tutup aurat, beri makanan yang halal, ajari dia zikir, bawa dia umroh, pergi haji. Itu makanan rohani. Kalau yang di kelambu itu bukan makanan rohani, itu makanan rohana itu. Paham? Harus kita bantu jemaah tabligh. Setiap masjid mesti menyediakan dapur untuk mereka masak, beri kamar mandi untuk mereka cuci pakaian. Seharusnya yang nyuci pakaiannya kita, yang memberi makan dia kita, karena 3 hari tamu wajib diberi makan. Baru wali kota Bengkulu yang mengeluarkan surat, seluruh tamu jemaah tabligh yang datang ke Bengkulu wajib diberi makan 3 hari di masjid masing-masing. Baru wali kota Bengkulu. Ini tentang tabligh. Yang diajaknya bagusnya, preman-preman lagi mabuk, datang dia, assalamualaikum. Marah preman tuh, tapi nggak bisa bilang apa-apa. Waalaikumsalam. Saya pernah ikut itu. Masih remaja-remaja lah saya. Udah kuliah, udah di dosen, tapi belum kawin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kita ini bersaudara. Amirnya orang Malaysia. Kita ini bersaudara. Diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Hidup tak lama, kejap lagi pun mati. Mari kita siap-siap ke masjid, kita sholat maghrib, kita dengarkan tentang pemikiran iman dan amal soleh. Surat kamput satu ceret itu disiramkan ke kami. Saya langsung gulung tangan ku kungfu lah kawan, ni ku pikir belum tahu dia siapa tengkujurkan lainnya. Kata Amir orang Malaysia tuh, jangan cikgu, biar cikgu kita nak kena mesti sabar kita ni cikgu, kita ni dakwah. Apa boleh buat lah, ngalah juga awak. Sampai masjid mandi ganti jubah doa. Tengah malam jam 2 atau jam 1 datang orang menggedor-gedor masjid tengah malam. Ampun. Siapa ampun ini? Sekali dibuka yang menyiramkan kamput tadi. Ampun, tolong. Cium kaki minta ampun. Kenapa? Dalam mimpinya datang malaikat bawa tombak, ditombak lehernya. Minta maaf kau, kalau enggak kubunuh kau malam ini. Ampun. Keluar dia 40 hari. Jadi baik pula preman itu. Jadi memang ada baiknya juga lah jemaah tabligh itu. Kita nggak sanggup kita mendatangi orang. Rasulullah mendatangi, iya. Bahkan Rasulullah mendatangi orang untuk sholat sunat. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab sholat sunat. Nabi mengetuk rumah Sayyidina Ali. Assalamualaikum kata Nabi. Ya Ali, qum. Wahai Sayyidina Ali, bangun. Sholat tahajud. Apa kata Sayyidina Ali? Saya ditidurkan oleh Allah. Kalau Allah bangunkan saya bangun, kalau Allah tidurkan saya tidur. Ditepuk Nabi pahanya. Memang manusia itu wa kanal insana zaluman jahula, menganiaya diri lagi bodoh. Bayangkan kalau jemaah tabligh ketuk pintu rumah kita tengah malam. Tahajud. Kurasa ditangkap polisi semua langsung. Masih dibawanya kita sholat maghrib ke masjid, baguslah itu. Ya enggak? Bapak kita aja nggak mau ngajak kita ke masjid sholat maghrib. Lebih baik orang itu sudahlah. Kalau kita nggak mau, kita diam. Kalau kita mau ikut-ikut, bantu mereka sekuat tenaga. Mudah-mudahan seluruh Islam Indonesia ini bangkit. Kalau orang Islam Indonesia bikin dakwah macam jemaah tabligh itu, ada 230 juta rakyat Indonesia yang Islam. Kalau 20 juta orang aja, 1/10-nya saja bikin dakwah keliling dunia, seluruh dunia orang Indonesia semua di mana-mana. Jemaah tabligh ini yang paling banyak mengislamkan orang di Amerika, di Eropa sekarang ini. Rata-rata orang-orang Eropa itu masuk Islam gara-gara jemaah tabligh. Termasuk Mikhail Abdul Aziz, Mike Tyson, itu masuk Islam karena dakwahnya orang-orang jemaah tabligh.